Giska, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu kegiatannya Mbak Giska untuk hari ini apa saja ya? Hari ini kan libur, jadi agak senggang. Kegiatan saya hanya tadi jam 6 sholat duha. Setelah itu jam 9 saya melaksanakan qasidah burda bersama teman-teman saya di dalam. Oh, seperti itu. Sholawat burda dibuat apa ya Mbak? Itu dibuat agar memperlancar segala hajat kita untuk kedepannya. Mengenai kan saya habis ini naik kelas 12 sehingga semoga apa yang diharapkan dan ujian ke depan bisa lancar. Amin, iya. Untuk kegiatan minggu-minggu ini sepertinya ada kegiatan PAT ya. Makanya Mbak Giska tadi kok senang ceria ya. Tapi sudah selesai kok belum kegiatannya? Belum, besok lagi hari terakhir. Alhamdulillah besok hari terakhir. Mapel apa Mbak? Biologi sama pendidikan jasmani. Oh, hanya dua saja. Berarti pulangnya agak pagi ya Mbak ya, sekitaran jam 10-an gitu ya. Iya, baiklah. Di sini pernahkah Mbak Giska melakukan proses konseling? Belum, dan ini pertama bagi saya. Oh, pertama seperti itu. Ustazah jelaskan bahwasanya proses konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan suatu permasalahan yang telah dihadapi konseli. Apa itu konselor? Konselor itu adalah saya yang memberikan itu ya layanan ini. Kemudian konseli itu adalah Mbak Giska. Seperti itu ya. Kemudian di dalam proses konseli ini Mbak Giska ada yang namanya kontrak waktu di dalam layanan konseling ini, di mana kontrak waktu nanti kira-kira Mbak Giska butuh berapa lama? 30 menit, 40 menit, atau 1 jam? Saya kira 30 menit cukup. Oh, 30 menit cukup ya. Oke, seperti itu. Oke, di dalam proses konseling ini terdapat asas-asas. Di mana asas-asas BK itu ada yang pertama asas kerahasiaan. Jangan khawatir Mbak Giska, nanti Mbak Giska bisa menyampaikan unek-unek, tidak bakalan saya tujukan ke pihak manapun, baik itu wali kelas, guru mapel, dan teman-teman lainnya. Saat itu pasti dijamin asas kerahasiaannya itu. Kemudian asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan di sini Mbak Giska tidak usah tidak ada unsur paksaan kan ya dari agar bisa menyampaikan permasalahan yang telah dihadapi seperti itu. Kemudian asas kesukarelaan, gimana asas kesukarelaan ya seperti itu. Di kontrak tugas saya tekankan bahwasannya di dalam proses konseli ini Mbak Giska konseli. Jadi di sini nanti Mbak Giska mengemukakan permasalahan dan juga Mbak Giska harus bisa menyimpulkan, mengambil keputusan sendiri dan juga bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Itu saya mengarahkan ke itu jalan Mbak Giska permasalahan seperti itu. Oke, bisa dipahami. Jangan khawatir, suatu permasalahan yang ada pasti ada jalan solusinya ya. Kira-kira bisa bercerita, pastinya Mbak Giska kesini ke Ustazah Liz mau bercerita terkait permasalahan. Coba silakan Mbak Giska cerita. Permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini itu saya kurang bisa mengelola waktu, di mana antara sekolah, pondok maupun organisasi, mengingat saya juga bagian dari ISMA di sini, dan saya kurang bisa memaksimalkan waktu saya untuk kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga beberapa target maupun prestasi saya menurun. Oh, seperti itu ya Mbak. Iya. ISMA itu apa Mbak? ISMA itu seperti organisasi intrasekolah. OSIS. Ya. Tapi kalau ISMA di sini itu merangkap 2 jabatan, jadi seperti OSIS tapi juga seperti pengurus dalam pondok. Oh, seperti itu. Kemudian itu di ISMA itu berarti pilihan-pilihan seperti itu ya Mbak. Juga ada programnya yang harus dilakukan di kepondokan itu sendiri ya. Oh iya, baik. Tadi Mbak Giska mengalami permasalahan yaitu mengelola waktu belajar, kesulitan. Kira-kira kesulitan yang seperti apa? Seperti itu.
Kesulitannya itu contohnya seperti ketika saya sekolah atau belajar, saya itu kurang bisa fokus dan kurang bisa maksimal saat belajar itu. Karena apa? Karena saya merasa ada tekanan dari memikirkan hal lain seperti halnya hafalan saya waktu di pondok, tuntutan hafalan pondok maupun beberapa tugas organisasi yang harus saya selesaikan sesuai deadline. Oh begitu. Kurang bisa fokus itu, kurang bisa fokus yang seperti apa? Coba. Iya. Saya kurang bisa memaksimalkan Iya. saat itu juga. Jadi saya di situ cuma saya memikirkan hal lain. Oh seperti itu. Sepertinya Mbak Giska mengalami kebingungan bagaimana cara mengelola waktu di sekolah dan juga di kepondokan, ya seperti itu. Iya. Seperti yang dikatakan Mbak Giska tadi, bahwasannya di dalam saya mengelola waktu banyak tuntutan Ustazah, seperti itu ya dikatakan tadi. Tuntutan yang seperti apa Mbak? Mungkin ada tuntutan dari sisi sekolah atau sisi kepondokan. Tuntutan yang seperti apa? Sebenarnya contoh saya dari sisi sekolah. Ya, Setiap sekolah pasti kan memiliki standar maupun kriteria nilai bagi seluruh siswanya. Oh iya. Dan saya sebagai siswa kan harus mencapai nilai itu. Oh iya. Prestasi. Kalau pondok contohnya, di pondok ini kan setiap santri diwajibkan untuk menghafal nadom sesuai dengan tingkatannya. Dan itu akan menjadi ujian akhir bagi santri untuk kenaikan ke tingkat selanjutnya. Dan saya kan juga sebagai santri, jadi kriteria itu pun juga harus saya penuhi untuk saat ini. Oh seperti itu, ada kriterianya ya Mbak? Ya. Kira-kira berapa nadom, berapa jumlahnya yang harus dihafalkan seperti itu Mbak? Untuk tahun ini kan saya kelas 11, jadi targetnya itu 400-an nadom yang harus dihafalkan dalam setahun. Oh, berapa? 400? 400. Kalau misalnya nanti tidak bisa hafal dari kepondokan, ada hukuman seperti itu? Ya, ada hukumannya sendiri juga, seperti kena denda, dan juga mungkin ada beberapa hukuman yang akan diberikan oleh Dewan Asal Tidak Bersalah. Oh seperti itu. Nampaknya Mbak Giska itu ya bingung mengatur jadwal. Yeah. Nah, untuk itu mungkin apa yang ingin Mbak Giska lakukan untuk menghadapi hal seperti ini, permasalahan seperti ini? Saya kira saya harus kembali mengatur ulang jadwal saya dan meletakkan porsi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan saya. Oh bagus ya, terus? Saya kira seperti itu kalau untuk pikiran saya saat ini. Oh keinginan ya, itu keinginan ya Mbak Giska. Ya. Dan saya juga ketika saya sudah membuat jadwal seperti itu, dan saya juga harus menerapkan dengan konsisten sepertinya, karena kan saya juga harus sekolah, pondok, dan juga organisasi, dan saya harus konsisten dalam melakukannya. Saya kira menerapkannya yang seperti apa Mbak? Menerapkan apa? Waktu belajarnya itu ya seperti apa coba? Bisa. Kalau pikiran saya mungkin ketika saya sekolah belajar, jadi saya harus belajar, dan pondok nanti. Gitu. Jadi meletakkannya sesuai jadwal dan porsinya. Saya pikir mungkin. Berarti untuk KBM kepondokannya dimulai dari jam berapa itu? Itu jam 4. Oh berarti dari sekolahnya jam 7 sampai jam 3, jam 4-nya sampai jam 9. Oh seperti itu, iya. Baiklah, di sini tadi disampaikan oleh Mbak Giska itu sendiri keinginan yang harus dilakukan dengan permasalahan Mbak Giska itu ya. Kemudian yang kedua, Ustazah itu apa yang sudah dilakukan sampai saat ini oleh Mbak Giska terkait dengan permasalahan apa yang sudah dilakukan? Saya sudah pernah membuat jadwal sebelumnya. Hanya saja saya sepertinya kurang konsisten dalam menerapkan dan mematuhi jadwal yang telah saya buat. Jadi saya tadi memilih opsi untuk mengatur kembali dan menerapkannya dengan konsisten. Mungkin evaluasi saya seperti itu. Bisa ya Mbak Giska ya? Bisa. Seperti itu. Nanti ketika apakah Mbak Giska dengan menentukan dan menyusun jadwal kembali, nanti diharapkan Mbak Giska bisa
mengelola waktu belajar itu dengan baik, gitu ya. Itu sangat sungguh luar biasa keinginan Mbak Giska seperti itu. Kemudian apakah yang dilakukan Mbak Giska itu sesuai dengan rencana? Arti sesuai. Saya kira Yang ketiga ya. Saya kira sesuai, hanya saja tinggal faktor dari diri saya saja sendiri untuk tetap konsisten dan menaati jadwal yang saya atur ulang kembali. Ya, ya Mbak Giska, bagus sekali kalau sudah Mbak Giska harus berkomitmen terhadap diri, itu bagus sekali untuk dilakukan untuk Mbak Giska itu sendiri. Yang awalnya permasalahannya Mbak Giska seperti itu bisa membuat ibaratnya bisa mengevaluasi dari permasalahan Mbak Giska itu sendiri. Kemudian ketika nanti Mbak Giska menyusun cara belajar, kegiatan belajar, Mbak Giska juga harus bisa diterapkan di dalam pondok dan sekolah ya. Bisa ya. Kemudian rencana tindak lanjutnya apa Mbak Giska? Untuk rencana saya setelah ini, saya akan mengatur jadwal kembali dengan pengarahan Ustazah tadi. Saya akan coba meletakkan porsi sesuai dengan tempatnya. Meletakkan porsi sesuai dengan tempatnya, seperti apa contohnya? Contohnya, saya tidak memprioritaskan salah satunya, tapi saya memaksimalkan penggunaan waktu saat itu juga. Oh iya, cukup bagus. Ya. Gimana perasaannya Mbak Giska dari awal pasti ya? Sudah lega lah. Ya, saya bingung kan sudah menemukan dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Giska mulai dari awal hingga akhir tadi, kira-kira kesimpulannya Mbak Giska dari permasalahan Mbak Giska itu sendiri gimana? Kesimpulannya berarti segala masalah yang saya hadapi itu saya sendiri yang menyelesaikannya, sehingga rencana saya adalah untuk membuat jadwal, pengaturan ulang kembali jadwal, dan saya harus komitmen dan konsisten untuk menaatinya, sehingga permasalahan yang saya hadapi bisa terselesaikan. Ya, seperti itu. Nanti di pertemuan berikutnya bisa jadian mungkin dalam proses ini kurang itu ya Mbak Giska ya. Kemudian kira-kira perasaannya Mbak Giska setelah melaksanakan proses konseling ini gimana? Saya lega. Yang pertama, saya bisa berbagi masalah saya, jadi saya tidak terbebani sendiri. Yang kedua, saya juga menemukan alternatif dan juga solusi, bahkan juga motivasi bagi saya sendiri sebagai murid dari ustazahnya, sehingga saya bisa lebih memperbaiki untuk kedepannya terhadap masalah yang saya hadapi. Baik, terima kasih Mbak Giska ya. Bagus Mbak Giska tadi ya. Untuk itu Ibu mempunyai itu Mbak Giska lembar ada itu ya penugasan tadi terkait dengan bagaimana cara mengatur kegiatan harian ini ya, jadwal kegiatan harian nanti bisa dilakukan sama Mbak Giska. Ini jadwal kegiatan hariannya Mbak Giska itu seperti apa nanti ya. Kemudian di sini kepuasan konseli terhadap proses konselor bisa diisikan juga. Ya, dan juga bisa nanti Mbak Giska menuliskan lembar itu instrumen terkait dengan kontrak. Seperti itu ya Mbak Giska ya. Baik, terima kasih Mbak Giska ya, seperti itu. Mungkin ada kegiatan lain Mbak Giska? Enggak, sebentar ini mungkin saya akan belajar karena besok adalah hari terakhir saya untuk PAT seperti itu ya. Baik, nanti jangan sungkan-sungkan lagi untuk janjian sama Ustazah. Mungkin dari pertemuan ini dirasa kurang, jadi nanti pertemuan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa perencanaan ini bisa diberikan ke saya seperti itu ya. Terima kasih Mbak Giska. Terima kasih juga.